Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Bintang Abiat Ramadan Rizan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian ilmu hadis riwayah dan dirayah. Yang pertama, apa itu ilmu hadis riwayah? Ilmu hadis riwayah, para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan ilmu hadis riwayah. Namun, yang paling terkenal di antara definisi-definisi tersebut adalah definisi Ibnu Al-Akhfani, yaitu ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang membahas ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, riwayatannya, percatatannya, dan penelitian lafaz-lafaznya. Objek kajian ilmu hadis riwayah adalah segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat dan tabi'in yang meliputi: satu, cara periwayatannya, yakni cara penerimaan dan penyampaian hadis dari seorang periwayat atau rawi kepada periwayat lain. Dua, cara pemeliharaan, yakni penghafalan, penulisan, dan pembukuan hadis. Ilmu ini tidak membicarakan hadis dari sudut kualitasnya, seperti pembahasan tentang adalah keadilan sanad, syadz, kejanggalan, dan ilat kecatatan matan. Ilmu hadis riwayah ini bertujuan untuk menghindari adanya kemungkinan salah kutip terhadap apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, apa itu ilmu hadis dirayah? Ilmu hadis dirayah atau disebut juga dengan ilmu mustalahah al-hadis menurut Muhammad Mahfud At-Turmusi, yaitu undang-undang atau kaidah-kaidah untuk mengetahui hal ihwal sanad, matan, cara-cara menerima dan menyampaikan al-hadis, sifat-sifat rawi, dan lain sebagainya. Objek ilmu hadis dirayah adalah meneliti kelakuan para perawi dan keadaan marwinya atau sanad dan matannya. Menurut sebagian ulama, yang menjadi objek adalah Rasulullah sendiri dalam kedudukannya sebagai Rasulullah. Kajian terhadap masalah-masalah yang bersangkutan dengan sanad disebut naqd as-sanad atau kritik ekstern. Disebut demikian karena dibahas dalam ilmu ini adalah akurasi atau kebenaran jalur periwayatan, mulai sahabat sampai kepada periwayat yang terakhir menulis dan membukukan hadis tersebut. Sementara itu, kajian terhadap masalah yang menyangkut matan disebut naqd al-matan, kritik matan atau kritik intern, karena yang dibahas adalah materi hadis itu sendiri, yakni perkataan, perbuatan, atau ketetapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuan dan manfaat ilmu hadis dirayah adalah: satu, mengetahui pertumbuhan dan perkembangan hadis dan ilmu hadis dari masa ke masa, sejak masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai masa sekarang. Dua, mengatoko dan usaha-usaha yang telah dilakukan dalam mengumpulkan, memelihara, dan meriwayatkan hadis. Tiga, mengetahui kaidah-kaidah yang dipergunakan oleh para ulama dalam mengklasifikasikan hadis lebih lanjut. Yang keempat, mengetahui istilah-istilah
nilai-nilai dan kriteria-kriteria hadis sebagai pedoman dalam menetapkan suatu hukum syara'. Dari uraian ilmu hadis riwayat dan ilmu hadis dirayah tersebut, terdapat keterkaitan yang sangat erat antara yang satu dengan lainnya. Hal ini disebabkan karena setiap periwayatan terdapat kaidah-kaidah yang dipakai baik dalam penerimanya maupun penyampaiannya kepada pihak lain. Dari ilmu hadis riwayat dan ilmu hadis dirayah itu berkembang menuju kesempurnaannya sehingga muncul cabang-cabang ilmu hadis lainnya seperti ilmu rijal al-hadis, ilmu al-jahr wa at-tadil, wa ilmu fa'an al-muhammad, ilmu ilal al-hadis, ilmu gharib al-hadis, ilmu nasikh mansukh, ilmu talfiq al-hadis, ilmu at-tashif wa at-tahrif, ilmu asbab al-wurud al-hadis, dan ilmu mustalah al-hadis. Ahli al-hadis. Cabang-cabang ilmu hadis tersebut terdapat dalam kajian sanad dan matan. Berikut ini penjelasan cabang-cabang ilmu hadis tersebut. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.